Dampak banjir yang melanda Kecamatan Karanganyar, Komisi Pemilihan Umum Demak akan menggelar pemungutan suara susulan di 9 desa yang terdampak banjir paling parah. Aparat keamanan juga akan menambah personel untuk mengamankan jalannya pemungutan suara susulan. Masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter, pelaksanaan pemilu di 9 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak ditunda. Ke-9 desa tersebut adalah Desa Ketanjung, Kedungwaru Kidul, Kedungwaru Lor, Desa Ngaluran, Jatirejo, Tuang, Kotakan, Bandung Rejo, dan Desa Tugu Lor. Menurut KPU Demak, hingga kemarin pihaknya kesulitan melakukan identifikasi pemilih lantaran pengungsi menyebar, serta seluruh logistik pemilu masih berada di gudang KPU dan belum dapat didistribusikan karena banjir masih tinggi. Ada 103 TPS di 9 desa Kecamatan Karanganyar yang ditunda pelaksanaan pemungutan suaranya. Untuk pemilu di Karanganyar kita bagi menjadi dua. Ada 9 desa yang memang terdampak banjir secara langsung dan itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Karena posisi pengungsi itu kan tercerai-berai. Jadi kalau data kami itu ada 103 TPS yang terdampak banjir itu sekitar 25.000 pemilih DPT. Dan itu dari laporan BPBD maupun dari kemarin kami sambangi di beberapa titik, itu hanya tidak ada segitu. Polda Jawa Tengah menyatakan akan menambah personil pengamanan pemilu pada TPS yang ditunda pelaksanaan pemungutan suaranya. Keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi dengan Pemkab serta KPU Demak. Pelaksanaan pemilu susulan kan membutuhkan suatu pengamanan, membutuhkan linmas, membutuhkan anggota Polri, petugas pengamanan maupun TNI, kita sesuaikan dengan daerah wilayah masing-masing. Kalau sebelumnya itu kurang rawan, kita statusnya menjadi TPS yang rawan. Artinya bisa 2 TPS, 2 anggota, per kepala kita TNI. Pejabat Forkopimda bersama KPU dan Bawaslu Kota Semarang Senin lalu memantau kondisi gudang logistik pemilu di seluruh kecamatan yang ada. Peninjauan untuk memastikan kondisi gudang logistik baik di tingkat kecamatan dan kelurahan aman. Kami juga memastikan bahwa di kelurahan-kelurahan itu jangan sampai terjadi ada kebocoran di atap, kondisi terjadi genangan dan sebagainya. Proses distribusi logistik pemilu ke PPS atau kelurahan sudah dimulai hari Senin dan selesai kemarin. Sedang distribusi logistik pemilu ke TPS dilakukan pagi ini menjelang pemungutan suara berlangsung. Sebenarnya distribusikan kalau dari tingkat kota sudah selesai. Nah, terus kan ini itu kan dari kecamatan ke kelurahan. Memang kami itu memberikan arahannya bahwa yang penting teman-teman di kecamatan itu berkoordinasi dengan pimpinan di wilayah kecamatan masing-masing, seperti dengan Pak Camat, Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan juga stakeholder terkait. Apa tujuannya? Karena tujuannya yang memahami situasi di lapangan itu kan teman-teman di kecamatan, termasuk juga kaitannya dengan pengamanan. Polda Jawa Tengah telah melakukan pergeseran pasukan pengamanan tahapan pemungutan suara pada pemilu 2024. Pemberangkatan pasukan secara simbolis dilakukan dalam apel bersama petugas gabungan di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Penjabat Gubernur Jawa Tengah menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan Polri dan TNI sepakat menambah personel pengamanan khusus pada TPS kategori rawan tinggi. Untuk kerawanan di Jawa Tengah ini, rawan sedang itu ada di 28 kabupaten kota dan hanya 7 yang rawan tinggi. Yang tentunya ini akan kami, untuk masalah pengamanan akan kami tambah ataupun kami tingkatkan di lokasi-lokasi tersebut. Ada 7 wilayah pelaksanaan pemilu 2024 di Jawa Tengah yang masuk dalam kategori rawan tinggi, di antaranya Kota Semarang, Sukoharjo, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Magelang, dan Kendal. 22.000 anggota TNI Polri diterjunkan untuk pengamanan pemungutan suara di lebih dari 117.000 TPS. Tim Liputan melaporkan.